kisahnya itu beliau berada dalam 3 kegelapan. Pertama kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya setelah mengalami kontemplasi, perenungan yang mendalam, dan akhirnya dia berdoa. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya saya adalah orang-orang yang zalim. Saya termasuk golongan orang-orang yang zalim. Gitu ya. Dan subhanallah ya, ternyata teman-teman, berbuat zalim itu luar biasa ya. Ternyata nabi itu, para nabi itu menyadari kesalahannya itu adalah karena telah berbuat zalim. Jadi makanya kita nggak boleh berbuat zalim. Itu ya. Jadi tadi permasalahan umat, terus kemudian jauhnya umat itu dari Allah ya, dari syariat, dari pemahaman Al-Quran. Itu adalah diantara permasalahan kenapa kok jauh kita. Terus apalagi Kak? Tadi internal sudah, terus perpecahan, terus apalagi tadi jauhnya dari syariat, jauhnya dari Al-Quran, jauhnya dari petunjuk Allah ya. Terus yang selanjutnya apa lagi? Adanya serangan dari musuh-musuh Allah, serangan dari musuh-musuh Islam gitu ya. Kita mengenal ada namanya, mungkin kalau misalkan teman-teman tahu namanya Ghazul Fikri ya, perang pemikiran gitu ya. Bagaimana ternyata teman-teman ya, kalau misalkan kita jeli gitu ya, ternyata banyak loh musuh-musuh Islam itu mencoba untuk menghancurkan Islam gitu ya. Teman-teman pasti tahu ya, kayak misalkan kisahnya peperangan di Aceh seperti apa, bagaimana ada yang namanya Snopurgronya. Ngomong Snopurgronya, kenal nggak Snopurgronya? Coba siapa Snopurgronya? Cung ya kan, cerita tuh kayak kenal ya. Tak kenal ke apa Kak? Snopurgronya kenal nggak? Gro apa Kak? Snopurgronya itu apa Kak, nama orang? Iya, nama orang. Orang ini kan Kak, Ciledug ya Kak? Bukan. Polandia. Bukan. Jangan ngarang ini Belanda. Belanda Kak? Belanda. Gimana? Oh, Siapa nih? Gronje, iya. Iya. Snook. Oh iya, dibaca begitu Kak. Ya, namanya siapa ya? Coba siapa? Dia ini yang partai inian awal-awal PKI, apa ya namanya ya? Partai dagang Belanda gitu sih Kak, tapi bukan VOC, apa ya? Apa ya Kak namanya ya? KN apa ya? Apa Kak? Aduh saya lupa dah. Dia punya ini partai itu, organisasi. Gimana? Dia gimana? Coba cerita. Pokoknya dia dulu deh, saya Google deh biar lebih ingat partainya, nama partai. Bentar, udah pas dia lagi nyari. Yang lain. Ada yang tahu nggak? Elra Story. Enggak Kak, nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh kayak ini yang pura-pura masuk Islam. Ya benar. Ini Aceh. Benar. Gimana tuh? Coba tuh. Bentar Kak. Gak usah browsing gitu. Pada masa penjajahan Belanda, Snook diminta nasihat terkait melawan rakyat Indonesia, terutama orang-orang Aceh tuh. Disengaja dikirim ke Aceh untuk mempelajari tuh gerakan politik masyarakat sono yang serambi Mekah. Terus pokoknya dia jadi mata-mata deh. Ternyata setelah dia teliti, di Aceh itu perlawanannya nggak cuma dari pemimpin, nggak cuma dari sultan, nggak cuma dari ketua-ketua deh, tapi juga ulama-ulama, ustadz tuh juga memimpin. Jadi nggak secara state, tapi juga dari pemuka-pemuka agama juga ngegerakin. Terus apa lagi? Pokoknya
Itu deh dia tantangan terberatnya ulama dia Kak kalau di Aceh tuh, soalnya orang Aceh juga taat gitu kan. Oke, baik. Nah itu tadi ya. Nah ini Fatur bener-bener yang ini. Jadi teman-teman, ya emang jadi dari dulu itu yang namanya ulama itu dimusuhin gitu ya, bagi orang-orang yang tidak senang dengan kebaikan maupun kebenaran gitu ya. Nah kisah Sunan Kudronya ini betul, tadi kisahnya itu adalah ketika peperangan di Aceh itu teman-teman, itu peperangan yang apa ya, sangat berat buat Belanda pada saat itu. Kenapa? Karena di sana itu unik gitu ya, orangnya berani-berani gitu ya. Dan terus kalau misalkan pemimpinnya kalah, ada lagi yang maju gitu ya, dikalahin, terbunuh gitu ya. Itu lagi, ya misalkan contohnya Tengku Umar meninggal, kalah, muncul istrinya Cut Nyadin gitu ya. Gitu, jadi ada lagi. Nah ternyata apa teman-teman? Ternyata memang sejarah Aceh itu dipenuhi dengan sejarah jihad gitu ya. Penduduknya juga apa namanya, paham agama gitu ya. Terus kemudian didukung oleh ulama juga yang kuat secara agama gitu ya. Dan kemudian ketaatan antara ulama dengan rakyat itu juga sangat kuat gitu ya. Nah itu akhirnya coba dipelajari gitu, dan akhirnya dari pihak Hindia Belanda itu menghadirkan seorang ahli, istilahnya namanya kayak orientalis gitu ya, ahli yang belajar tentang keislaman, belajar tentang ilmu ketimuran ya, ilmu Islaman, dan nggak tanggung tuh. Dia itu nggak cuma belajar di kampus, nggak cuma doktor gitu ya, tapi dia belajar ke Mekah gitu. Di sana dia belajar tentang, hafal dia ayat-ayat tuh hafal, hadis-hadis hafal gitu ya. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya memecah supaya perlawanan Aceh itu kalah gitu ya. Dan ternyata memang betul, diantaranya adalah caranya bagaimana dijauhkan antara ulama dengan masyarakat gitu, dengan ya. Dan kemudian apalagi, bahkan teman-teman, zaman dulu itu ada salah satu kitab. Jadi dulu itu kalau misalkan ahli hadis itu ya mau nyari hadis nih, misalkan gini, misalkan saya pengen nyari hadis inamal a'malu binniyat gitu ya, tapi saya nggak tahu nih ini hadis ini ada di kitab apa ya, misalkan ya, inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kan gitu ya, hadisnya kan panjang tuh ya, tapi kita nggak tahu nih ada di kitab apa ya, pengarangnya siapa ya. Nah ternyata gitu ya teman-teman ya, kalau dulu kan nggak ada Google ya, sekarang enak ya, tinggal inamal a'malu binniyat keluar tuh ya, kalau dulu nggak ada. Dan bahkan gitu ya, orang-orang yang tidak suka dengan Islam akhirnya dia membuat sebuah kitab, kakak lupa nama kitabnya apa ya, itu kayak semacam daftar indeks gitu. Jadi kita cuma nyari tahu dari satu potong kata aja bisa tahu, kita nih rujukannya nih ada di kitab ini, pengarangnya ini. Dan itu yang bikin itu adalah non muslim gitu ya. Dan pembuat kitab ini dia berterima kasih kepada Dr. Gronya. Jadi ternyata permasalahan kita itu tidak hanya secara internal, tapi memang ada juga yang memusuhi Islam, itu ada juga teman-teman. Dan ini tidak dapat dipungkiri gitu ya. Nah, apakah sama nggak Kak zaman dulu sama sekarang? Beda gitu ya. Kalau misalkan kita lihat, nggak usah jauh-jauh dah, kita dulu sebandel-bandelnya kita waktu bocah itu apa sih gitu ya. Paling ngapain sih? Nyolong mangga misalkan. Apalagi sih? Paling mungkin kalau rada iseng dikit malak temen misalkan. Apalagi sih gitu ya. Tapi kan ini bandel-bandel itu. Tapi sekarang bandelnya itu udah ini ya, udah lebih canggih gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang setiap permasalahan di setiap zaman itu akan berbeda. Jadi mungkin kita nanti akan menemukan zaman yang sekarang ini akan berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Mungkin zaman dulu kita ngerokok gitu ya. Zaman sekarang ada sabu gitu ya, ada bahkan kemarin ya ketangkap siapa, Coki ya dia lagi itu ya nyuntik ya kan, ya kan? Jadi itu luar biasa. Terus apa lagi, pornografi gitu ya. Zaman dulu mungkin via-nya apa gitu, sekarang udah nggak tanggung, tinggal mungkin cari aplikasi atau apa, udah nggak tahu ya, ada lah, gampang gitu ya. Artinya apa? Jadi itu bisa jadi adalah
produk-produk, aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk menjauhkan kita. Gitu ya. Apakah mungkin orang yang sering nonton pornografi di handphone itu rajin baca Quran? Jauh ya. Ya mungkin ada ya, cuman kayaknya juga nggak akan dapat intinya gitu ya. Kenapa? Karena dalam Imam Syafi'i itu pernah mengadu kepada gurunya, wahai guruku, kenapa kok saya suka lupa sih ngapal? Kata gurunya, tinggalkan maksiat. Nah, jadi kalau ingin kita itu pikiran kita cerdas, ilmu itu bersinar, bermanfaat, nasihat dari gurunya Imam Syafi'i adalah pertama, tinggalkan maksiat, jangan berbuat jahat, jangan berbuat zolim, hendaklah engkau taat kepada Allah dengan sebenarnya. Itu sebenarnya tipsnya. Jadi ketika tadi tantangan internalnya itu adalah dari internal umat Islam, kemudian ditambah dengan tantangan eksternal yang memusuhi umat Islam, dan nanti akan ada banyak tuh, ada gerakan-gerakan yang memusuhi umat, terus kemudian ada menggunakan media-media yang akhirnya bisa kita akses, mungkin ada juga dengan narkoba. Coba kalau misalkan kita belajar sejarah deh teman-teman, bagaimana politik candu ya pada saat itu ya, ketika Jepang mencoba menginvasi Cina itu kan dia ada politik candu ya, dibikin pada mabok gitu biar bisa udah diserang. Di antaranya itu. Jadi teman-teman, itu beberapa hal terkait dengan permasalahan umat. Nah terus bagaimana Kak? Ternyata itu juga udah diramalkan sama Rasul. Kita alhamdulillah ya, bersyukur kita punya Rasul yang luar biasa. Makanya kita teman-teman jangan lupa nih, kita mesti sering sholawat nih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Perbanyak kita bersolawat kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu cinta banget sama kita gitu ya. Dan Rasul itu menjaga kita gitu ya. Rasul tuh sedih ketika umatnya itu nanti banyak yang masuk neraka, sedih dia. Rasul itu wah luar biasa lah. Kita kalau misalkan teman-teman baca sirah itu bagaimana cintanya Rasul dengan kita, itu kita akan merasa bahwa kita itu seperti ini itu kayaknya belum layak deh. Gitu. Apalagi kita juga jarang sholawat, makanya kita perlu banyak sholawat. Kenapa? Rasul bahkan sudah menggambarkan bahwa nanti ini di akhir zaman nih kalian nih seperti hidangan yang disiapkan di jamuan makan gitu. Umat Islam tuh kayak begitu tuh. Kenapa itu? Kalian akan menjadi rebutan. Jadi kalau ada makanan nih ya, kita gak usah jauh-jauh dah, mungkin kita nih teman-teman anak rohis nih, acara kumpul-kumpul, habis berenang nih kayak si Fatur nih, atau habis kerja bakti di sekolah, bersihin masjid si Elras misalkan. Habis bersihin masjid, habis ngevakum, nyapu segala macam, kan lapar tuh. Tiba-tiba pas lagi lapar-laparnya tuh, habis nyabutin rumput segala macam, tiba-tiba ada guru yang bawa makanan senampan gitu ya. Coba apa yang terjadi tuh? Habis kerja, capek-capek, nguli, terus kemudian ada makanan, kira-kira apa? Dilahap. Diserbukin. Nikmat. Oke ya. Kayak nampan gitu ya, misalkan ada bakwan, ada apa lagi, es jeruk, ada langsung dihajar tuh, diambil kayak gitu. Jadi kita nanti umat itu akan seperti itu. Nah terus para sahabat nanya, kenapa bisa begitu ya Rasul? Apakah kita pada saat itu jumlah kita sedikit? Enggak, jumlah kalian justru banyak gitu ya. Nah, kan jumlah banyak, kenapa kok bisa begitu? Nah kenapa? Karena kalian pada saat itu sudah dihinggapi oleh penyakit namanya al-wahan. Al-wahan itu apa? Dunia, cinta dunia dan takut mati. Jadi umat itu ketika dia itu sudah terselimuti oleh penyakit cinta dunia yang berlebihan, maka umat itu akan seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai umat anak muda saat ini yang tadi disebut sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita tidak hanya harus membersihkan otak kita sehingga sejalan dengan syariat, dengan apa yang Allah dan Rasul ajarkan, tapi juga bisa menjadi penerang gitu ya. Kita menjadi penerang sekitar kita bisa mengajarkan sekitar kita bisa memberikan keteladanan minimal dari keluarga kita gitu ya. Sehingga kemanfaatan ini akan bercahaya gitu. Seperti halnya pembangkit listrik gitu ya. Dia mengalirkan listrik ke gardu-gardu dan akhirnya menerangi seisi kota gitu ya. Nah, itu teman-teman sedikit dari kakak terkait dengan problematika umat saat ini. Silakan kalau yang ada mau didiskusi atau ada yang mau ditambahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada MC-nya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, boleh nanya nggak kak? Bangga, silakan. Itu kak bahas yang apa kemarin sempat apa lumayan rame kak apa? Saya lupa tuh yang Amerika sama Afghanistan. Oh, Taliban ya. Taliban ya. Oh iya Taliban itu kak, gerakan Taliban. Kalau nggak salah itu gerakan terpelajar ya kak? Iya. Ya, gimana? Ada yang mau nanggepin nggak nih? Ada yang suka baca nggak nih? Yang ikut geopolitik nih? Wah, bergabung Farhan ya, Farhan. Assalamualaikum Farhan. Ya, Ada 2 Farhan nih berarti ya. Waalaikumsalam. Satu angkatan ya, Farhan Ramadan sama Farhan Tayat ya. angkatan nggak? Ya. Silakan, ada yang mau nanggepin nggak nih pertanyaannya dari Torik nih terkait dengan Afghanistan? Ini Kak, kalau saya Kak, kalau Silakan. saya untuk pendapat sisi yang dari Talibannya, katanya Taliban itu katanya baik Kak. Dia itu kayak apa ya? Kayak ingin mempertahankan tanah kelahirannya Kak. Kan kayaknya nggak mungkin gitu kalau Amerika langsung pergi gitu aja. Pasti kan ada sebab akibatnya. Nah kalau menurut saya itu ya Taliban itu baik gitu, kayak buat melindungi melindungi Afghanistan. Dan katanya kalau yang warga negara Afghanistan yang pergi itu katanya dia itu kayak mata-mata Kak, mata-mata Amerika atau enggak yang sudah kerja dengan Amerika gitu, udah sekongkol gitu. Atau enggak yang Syiah gitu Kak. Katanya Syiah juga musuhnya Taliban juga. Jadi kayak takut gitu Kak. Makasih Kak. Ya, mantap. Yang lain. Ini pada ngikutin berita nggak nih? Ya, silakan. Silakan. Ya, jadi setahu saya Kak, kalau Taliban itu suatu gerakan masyarakat Afghanistan yang resah akan pengaruh besar Amerika terhadap politik di Afghanistan itu Kak. Jadi mereka itu sebenarnya bukan melawan Afghanistannya, melainkan melawan politik Amerika yang sudah merebah di Afghanistan. Jadi begitu Kak kalau sepengetahuan saya. Dan juga saya pernah dengar juga Kak, kalau Taliban itu suatu politik yang agak meresahkan gitu Kak, warganya oleh kebijakan-kebijakannya yang meresahkan gitu Kak. Gitu aja sih Kak. Sip, yang lain. Fatur kali ini, Fatur nih hari politik juga nih. Silakan Mas. Tarik dulu Kak, tarik. Gue yang nanya apa, gue yang jawab dah. Kak, tapi saya boleh ngasih pandangan ya Kak? Boleh. Sebelumnya sempat browsing di YouTube ya Kamsa, Taliban ini apaan ya? Oh ini, cuman pas saya baca-baca saya ada ya ngikut itu kayak setuju sama Elras. Pertama ada baiknya, terus ada buruknya. Kalau yang saya lihat dari YouTube saya baru nonton 2 video ini sih, 2 sumber doang. Awalnya kan kayak dia itu pengen menciptakan Islam yang murni ya Kak di negeri Afghanistan. Terus kayak dia bagus tuh Kak pemimpinnya, awalnya 2 pemuda kalau nggak salah, 2 pemuda terpelajar. Dia itu belusukan ke kampung-kampung nyari yang ada, nemu pas lagi main judi kalau nggak salah deh, terus dibubarin tuh sama ini. Terus akhirnya warga-warganya itu seneng ada 2 pemuda itu, mereka merasa nyaman, terus nyaman, terus banyak yang kayak ngaji gitu, terpengaruh. Terus lama-lama pas pengen berangkat lagi 2 pemuda itu, ada salah satu warga yang kayak merasa ditinggalin lah salah satu, soalnya biar warga situ merasa aman dan senang kalau misalkan ada yang tinggal. Tapi yang buruknya itu kalau nggak salah ya Kak, saya nonton juga, mereka itu kayak kalau misalkan kayak menghukum terlalu ini sih Kak, ada kalau nggak salah anak pemuda masih usia SMP, dia itu maling mengambil uang bank ambil kalau uang dagang, akhirnya tuh dia langsung dihukum, diseret,
di tengah-tengah publik digebukin lah di ini. Nah itu yang beranggap kalau kan itu dipimpinnya pas masa-masa lagi Islamnya banget ya, kayak Islam murni ya. Dunia luar mungkin menilainya Islam itu ya kalau ini nggak ada hak asasi manusianya, nggak ada kayak ini maksudnya. Sedangkan bertolak belakang kalau misalkan kalau kita ngeliat mungkin sejarahnya Nabi ya sih, ini juga maksudnya kan dia bawa nama Islam gitu Kak, cuman pas hukum mungkin ngeri juga ya, sampai sebegitunya diarang, nggak ada ininya, dipertahankan lah ke zaman kayak gitu. Dan kalau tanggapan saya gitu sih Kak, makanya lagi seru banget tuh kemarin saya jadi searching masalah Taliban. Nah saya pengen coba tukar pikiran di sini, mungkin ada yang lebih tahu lagi soal Taliban. Mungkin itu aja Kak. Sip, mantap. Yang lain gimana? Tolong telur, ayo lah telur. Nggak ada? Agak sagat. Oh, sangat. Masakan. Nggak ada sangat. Bukti. Bahan-bahan. Ya udah. Farhan gimana, mau nambahin nggak Farhan Ramadan? Enggak ada, aku nggak tahu Baik, yaudah ya, ini dikit aja ya teman-teman ya. Jadi ini pelajari lagi, kita juga takutnya salah gitu ya. Tapi memang ini kan Afghanistan ini dia kan berbatasan dengan negara-negara ini ya, negara-negara pecahan Soviet ya. Jadi kayak misalkan Kazakhstan, Turkmenistan, kesini ke Pakistan, Kirgistan, Tajikistan, dan yang namanya jadi nanti kalau kita panjangin lagi tuh nanti zamannya imperialisme, kolonialisme gitu ya. Bagaimana umat itu terpecah-pecah tuh ya. Nanti belajar lagi tentang Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 gitu. Bagaimana kekuasaan Turki Utsmani itu dibagi-bagi, sono diambil sono sebagian sono gitu ya. Dan sebenarnya sejarah panjang Afghanistan itu juga dia nggak ujuk-ujuk pas ke Amerika doang, sebelumnya juga dengan Rusia dia. Bahkan dulu kakak masih ingat ada salah satu pemimpin Rusia itu ya pernah bilang gitu ya, kami akan mengalahkan pasukan di sana itu dengan persenjataan yang tidak hanya menghancurkan mereka, tapi juga sanggup menghancurkan Tuhan mereka. Begitu. Karena memang kan Rusia itu kan dulu kan komunis ya. Dulu namanya Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu menguasai sebagian besar wilayah yang sangat luas gitu ya. Kemudian kira pecah di zaman Gorbachev ya kalau nggak salah, pecah, kemudian menjadi Rusia dan pecah-pecahnya. Ada Yugoslavia, ada negara-negara Kazakhstan dan lain-lain. Nah terus apakah pertarungan, jadi memang nanti nyambungnya ke zaman imperialisme. Apakah cuma di situ? Enggak juga. Di Libya ada nggak? Ada. Di Tunisia nggak ada. Kayak di Indonesia aja ada. Gitu ya. Kalau di Libya itu kita kenal namanya Umar Mukhtar di Italia. Dia dikenal sebagai Lion of Desert, gitu ya, singa padang pasir. Gitu. Seorang ulama yang sangat luar biasa. Terus apakah cuma terjadi di situ? Enggak. Gitu. Jadi nanti teman-teman harus bisa nanti merangkai gitu ya, peristiwa ini nggak ujuk-ujuk terjadi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi terjadi panjang sejak zaman dulu gitu ya. Nah tadi masuk yang sekarang konfliknya bagaimana. Nah jadi memang yang jelas ada kekuatan yang tidak ingin Islam itu bangkit, itu yang pasti gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan Islam ini bangkit, pasti coba deh kalau kita renungin, Allah itu menganugerahkan kepada Islam, kepada umat tidak hanya syariat yang sangat luar biasa gitu ya, yang menjangkau tidak hanya tadi kita udah belajar ternyata dalam syariat Islam itu ada namanya masalah dia masalah ekonomi gitu ya. Ekonomi itu diatur tuh dalam perniagaan, namanya murabahah, mudarabah, musyarakah dan lain-lain. Terus terkait dengan hubungan macam-macam dah lengkap gitu ya. Nanti kita namanya belajar Syumuliyatul Islam. Nah, terus kemudian kenapa kok mereka sampai seperti itu? Ya karena memang
mereka itu ingin mengeruk kekayaan alam seperti itu. Kalau misalkan di negara-negara kayak Indonesia aja kita dijajah ya sama Belanda itu berapa 350 tahun baru merdeka setelah sekian lama. Nah, kalau yang untuk gimana? Ya Afghanistan memang jelas dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Taliban sekarang itu juga tidak se-ekstrim yang dulu kok. Mereka mau ngelihat sejarah ya. Bagaimana orang ini pun dimaafkan dan mereka nggak dikejar-kejar gitu. Mereka boleh bergabung dengan pemerintah. Yang sekarang ya, kayaknya lebih negotiable gitu ya. Memang harus seperti itu. Islam itu nggak terlalu eksklusif. Contoh negara Islam yang sukses mana sih Kak? Di antara Turki. Gitu ya. Sebenarnya Turki bukan negara Islam, tapi memang dia punya sejarah panjang keislaman. Nah nanti mungkin teman-teman nanti penting banget belajar sejarah, penting banget. Jadi kalau misalkan belajar sejarah nanti akan terangkai nih. Ini ke sini. Contohnya, kenapa kok Turki hebat gitu ya? Karena dia mempunyai sejarah. Turki Utsmani itu khilafahan Bani Utsmani itu dia memegang dunia itu sekitar 600 tahun kurang lebih gitu ya. Kurang lebih ya, 600 atau 800 tahun sekitar itu. Nah, terus kemudian dia bisa melahirkan kayak Muhammad Al-Fatih, terus ada banyak tuh Ertugrul, terus kalau misalnya kita ngelihat filmnya ya Sultan Abdul Hamid itu tuh orang-orang hebat itu. Nanti belajar ya teman-teman bisa lihat nanti. Nah, terus nyambungnya Turki sekarang gimana sih? Nah, Turki itu sekarang agak berbeda dia. Kenapa? Karena dia sempat melewati beberapa episode-episode peradaban yang dahsyat gitu ya. Dia dari zamannya Kesultanan Seljuk sebelumnya, terus kemudian akhirnya mereka membuat khilafah Utsmani dan terus sempat hancur ya khilafah itu tahun 1924 ya kalau nggak salah ya kan, runtuhnya kekhilafan Utsmani pada saat itu. Dan kemudian habis itu dipimpin oleh Mustafa Kemal yang kejam gitu kan, sampai hancur tuh betul gitu. Terus kemudian bahkan kayak perdana menterinya yang soleh itu Adnan Menderes itu wafat di tiang gantungan gitu ya. Kemudian akhirnya sampai dengan zaman Erdogan sekarang. Dan itu salah satu contoh yang bisa jadi modeling bagaimana sih. Jadi mereka tetap berkomunikasi, berhubungan baik dengan Uni Soviet, dengan Amerika, tapi di sisi lain mereka pengembangan teknologi, SDM dan lain-lain. Jadi nanti belajarnya agak lebih luas nih sekarang nih kita kan udah mahasiswa nih. Nanti bisa mengkaji tuh kayak begitu tuh. Nah, terus sambung lagi dengan Afghanistan gimana Kak? Jadi zaman dari dulu Afghanistan itu emang udah konflik gitu ya, bahkan dimusuhi oleh Soviet. Tapi mereka itu nggak bisa 100% nih, nggak bisa 100% menguasai itu ya. Ya mungkin ada pertolongan Allah juga ya. Bagaimana peperangan di Afghanistan itu, kalau misalkan zaman dulu itu kan diserang tuh dari pesawat dari atas tuh. Mereka bisa membuat semacam, termasuk kita belajar ilmu itu kan terowongan-terowongan bawah tanah tuh di Afghanistan itu. Pohon-pohon disambungin terus ditutup pakai tanah jadi lubang di tempat persembunyian kayak gitu tuh, perang gerilya. Nah sekarang bagaimana Taliban? Kalau yang kakak lihat sih sekarang dia lebih moderat gitu ya, bagaimana dia lebih coba sepertinya ya ke arah sini. Kenapa? Emang Islam harus seperti itu sebenarnya. Islam itu tidak boleh terlalu eksklusif, tapi juga harus membuka ruang moderatisme gitu ya. Mesti berkomunikasi dengan kan kekuatan kemarin kan yang terbesar itu kan porosnya Amerika Sekutu di sisi NATO gitu ya. Kalau di sisi lain gimana? Rusia dan Cina, Korea Utara seperti itu. Asia gimana? Asia kayaknya kurang deh. Apalagi adanya konflik Laut Cina Selatan. Nah mesti belajar juga tuh Laut Cina Selatan itu konfliknya bagaimana bernyambung. Apalagi di jalur obor itu kan Afghanistan itu seperti itu. Kayak misalkan Amerika kok keluar sih, tapi yang merapat justru Cina sama Rusia, karena memang itu jalur obor itu, jalur perdagangan itu, One Belt Road itu. Jadi kita menyikapinya gimana? Kita menyikapinya terhadap permasalahan ini bagaimana sih gitu ya. Pertama ya kita berharap berdoa ya mudah-mudahan
sekarang ini kan pemerintahnya itu kan kemarin kan yang kabur itu kan yang kabur itu kan pemerintahan yang korup juga, presiden yang korup gitu ya. Walaupun sekarang itu Taliban itu dia ini ya seolah-olah kadang-kadang juga hati-hati juga nih, kadang-kadang ada yang memang mencoba mengkaitkan yang namanya penerapan syariat Islam itu terlalu kejam gitu ya. Tapi kita nanti akan melihat dari sisi perspektif apa kejam. Apakah ketika orang itu membunuh dia tidak boleh dibunuh gitu ya? Padahal dalam Islam itu kalau tapi memang harus udah ada ini dulu ya, udah ada perangkat sistemnya ya, udah ada kekhalifahan ya, tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung proses tidak. Tapi kita melihat bagaimana kok kenapa sih Islam sampai seperti itu? Ya karena memang hadisnya adalah apabila kita membunuh seseorang tanpa hak kita, maka kita seolah-olah membunuh seluruh dunia. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita membiarkan seorang pembunuh itu bebas dan berkeliaran? Maka dia akan membuat kezaliman yang lain. Nah, dari situlah makanya orang yang membunuh itu dihukum dengan dibunuh juga. Nah, terus kalau misalkan mencuri dipotong gimana, Kak? Ya makanya jangan mencuri gitu kan. Kalau misalkan orang yang mencuri itu dipotong, maka akan ada efek jerak dan itu nggak ada ukurannya, nggak ujuk-ujuk. Kalau nyuri handphone ya ada ukurannya, nggak ujuk-ujuk. Kalau cuma nyuri yang kecil-kecil nggak main potong-potongnya, tapi ada aturannya dan ada perangkat sistemnya. Misalkan ada hakimnya, terus ada lembaganya gitu ya, jelas seperti itu. Nah, nanti akan ada efek jerak sehingga tidak ada lagi korupsi. Gitu ya. Memang korupsi nggak kejam itu. Korupsi itu kan kayak misalkan ada yang korupsi itu pejabat kita sekian triliun. Nah, kalau itu dikorupsi, padahal itu bisa buat umat, itu justru sangat kejam sekali seperti itu. Dan itu tidak terjadi kalau memang kita menerapkan sistem Islam seperti itu. Tapi memang ini permasalahan ini masih panjang. Tapi minimal dari diri kita dulu kita memahami, kita belajar Islam ini dulu. Kenapa kok begini gitu? Yang jelas ketika Allah menurunkan sebuah perintah atau Rasul mengajarkan sebuah perintah, manfaatnya. Dan ketika Allah melarang sesuatu perbuatan atau Rasul melarang kita berbuat sesuatu, maksudnya juga. Dan yang jelas tidak ada kezoliman ataupun ketidakadilan yang diterapkan ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan. Itu sih sedikit. Terus tadi masalah Taliban ya nanti kita pelajari lagi ya. Yang jelas mudah-mudahan yang terjadi politik di sana itu lebih baik. Karena nanti ini teman-teman kalau misalkan ngelihat ya, sekarang ini justru aneh nih, kayak misalkan Joe Biden itu menarik diri dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Mereka akan kebingungan nih, karena mereka cantelannya dekat dengan sana dan mereka dekat sekali dengan Israel. Nah, akhirnya mereka saat ini mencoba berbaik-baikan dengan Turki. Padahal di antara yang menyebabkan kudeta Turki itu mereka itu Uni Emirat Arab. Udah panjang apa ini kalau untuk politik, tapi yang jelas kita mesti jangan politik. Kenapa? Ya itu kita harus pelajari lah, itu bagian dari hasanah kita. Dan pelajari sejarah teman-teman, karena kejadian itu berulang. Yang dulu itu yang sekarang terjadi itu pernah kejadian kok beberapa periode yang lalu. Baik, teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah bertambah teman, mudah-mudahan bertambah semangat juga, bertambah ilmu juga. Apapun itu, kita semua yang ada di sini itu adalah orang-orang yang spesial ya. Jadi jangan berkecil hati dengan apapun kondisi kita. Yang jelas yang kita miliki kita jadikan sebagai suatu peluang kita untuk lebih baik. Banyak sekali orang-orang yang orang hebat itu tidak mesti orang yang kelihatan secara zahiriyah gitu ya. Betapa banyak para orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang tidak kelihatan secara nyata di dunia, tapi mereka dikenal sebagai oleh jemaah ahli langit gitu ya. Di antaranya mungkin antum sudah mengenal namanya Uwais Al-Qarni gitu ya. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang yang sangat miskin, seorang penggembala domba gitu ya. Tetapi dia adalah seorang yang ada di generasi sebenarnya dia itu di zamannya Rasul tuh ada dia, cuman dia nggak pernah ketemu Rasul, makanya dia tidak disebut sebagai sahabat tapi sebagai tabi'in. Kan tapi Rasul pada suatu saat itu berwasiat diantaranya kepada Umar adalah nanti kamu ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni gitu ya.
dulu dia punya penyakit gitu ya, badannya putih gitu ya, tapi Allah berikan kesembuhan, disisakan sebesar koin di tubuhnya, dan kemudian dia itu adalah kalau kamu ketemu dia minta doa gitu ya. Dan ternyata dia adalah orang yang sangat sangat berbakti kepada ibunya ya. Mungkin antum udah pernah dengar lah ya kisah bagaimana seorang Uwais Al-Qarni itu, dia orang miskin, dia pengen naikin haji ibunya gitu ya. Cuman dia nggak punya kendaraan, mau digendong ibunya. Gitu ya. Nah, supaya bisa gendong dia harus latihan. Latihannya bagaimana? Di dekat rumahnya itu ada bukit. Jadi dia beli seekor anak lembu gitu ya. Dibawa ke atas bukit, sorenya turunin lagi. Begitu tiap hari gitu ya. Sampai anak lembunya itu tambah besar, terus digendong dia, ditaruh di atas bukit, pulang lagi, sampai dikatakan sebagai orang gila gitu ya. Ternyata itu adalah buat latihan dia untuk bisa menggendong ibunya ketika akan pergi haji. Dan ibunya sangat bahagia sekali dan doa. Nah, ini doa orang tua nih akhirnya. Jadi doa orang tua itu sangat mustajab ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan masih punya orang tua, jangan sampai meleset nih doa ibu nih. Jangan sampai lewat gitu ya. Dia adalah pintu asbab untuk masuk surga yang paling cepat itu adalah dengan orang tua. Nah, akhirnya ternyata Umar itu mencari-cari setiap rombongan dari Yaman. Ini mana yang namanya Uwais? Gak kenal. Gak ada. Gak kenal saya. Tanya lagi, gak ada, gak kenal saya. Ternyata ada satu, itu ada tuh. Itu dia pengembala domba, ngapain dicari gitu. Ternyata Umar meminta doa kepada dia. Dan itu ya. Jadi seseorang yang orang biasa yang tidak terkenal tapi Allah kenal gitu. Orang biasa yang nggak dikenal tapi malaikat kenal gitu. Jadi apapun kita, posisi kita, maksimalkan potensi yang kita miliki. Walaupun kita mungkin ada kekurangan dalam satu sisi, kita kuatkan yang sisi yang bisa menjadi peluang kita untuk beramal soleh.